Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan, di mana cerita ini ditulis oleh Meira Shakila. Dan tak usah lama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Hendaro, ada apa ini? Tanya Bu Bianca terkejut karena piring dan nasi yang sudah berserakan di lantai. Ibu katakan pada wanita ini, belajarlah untuk bisa menjalani kewajibannya. Bermimpi menjadi istriku tapi tidak bisa membuatkan sarapan sama sekali. Hanya membuang waktuku yang berharga saja. Maaf mas, aku gak akan ngulanginya lagi. Sania memohon maaf dan membungkukkan badannya. Namun Endaro melihat sesuatu di leher Sania, sebuah tanda merah seperti sesuatu yang dia sendiri pahami. Tanda apa itu di lehermu? Tanya Endaro dengan sorot mata yang tajam. Sania meraba lehernya, mengingat yang manakah yang dia pikir akan ada tanda di mana Erlan membuatnya. Ini terkena gigitan semut. Iya semut mas, ucapnya dengan gugup dan juga salah tingkah. Bukankah itu tanda? Daru, sudah itu hanya bekas gigitan semut. Potong Bu Bianca. Endaro melihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sania. Endaro tahu betul jika itu bukanlah bekas sebuah gigitan semut. Endaro yakin jika Sania sudah melakukan sesuatu, namun dia tidak tahu dengan siapa Sania melakukannya. Aku tahu mana bekas gigitan serangga atau bukan, dan kamu harus tahu, aku akan menemukan bukti kebohonganmu. Endaro menatap Sania dengan tajam, lalu menyunggingkan senyum di sudut bibirnya. Sania menatap Endaro yang meninggalkannya. Ada amarah dan juga sesak di dadanya, bukan seperti ini yang Sania harapkan. Sania, kamu yang sabar ya, ujar Bu Bianca. Dia pun kemudian berlalu meninggalkan Sania karena mendengar suara Ane yang menangis. Dengan membawa satu gelas susu dan satu botol untuk memberikannya pada Ane. Sementara Sania meremas dadanya, sakit dan perih itulah yang dia rasakan. Tangisan Sania tiba-tiba terhenti kala telinganya sayu mendengar suara langkah kaki. Dia memutar kepalanya menyapu ruang yang masih berantakan. Tidak mudah bagi kamu untuk memiliki dirinya. Sania tersentak kala ada sebuah suara berada tepat di belakangnya. Dia hendak berbalik dan melihat siapa yang tengah berbisik. Angin menerpa ujung telinganya, seolah ada seseorang yang tengah meniupnya. Dia pun berbalik, namun tubuhnya seketika tak bisa bergerak. Bau amis dan anyir yang disertai bau bunga melati tercium di rongga hidungnya. Wajah yang hancur dengan rambut panjangnya yang menutupi sebagian wajah, bibirnya yang sobek hingga ke telinga, membuat Sania menjadi terpaku merasakan debaran jantung yang semakin terpompa lebih cepat. Dasar munafik, kamu akan menerima balasanku. Sontak saja Sania pun berteriak kala sosok mengerikan itu menghadapkan wajahnya dengan jarak yang dekat. Sebuah gumpalan darah menyembur pada wajah Sania, bau busuk dan amis menusuk hidungnya. Sania bergidik ngeri kala melihat seluruh wajahnya penuh dengan darah dicampur dengan lendir yang baunya sangat menyengat. Ibu! Sania berteriak memanggil Bu Bianca yang menimbulkan tawa pada sosok mengerikan tersebut. Dendamku akan segera kubalas. Sania menggelengkan kepala, tak percaya dengan sosok yang dilihatnya. Tubuhnya yang gemetar karena rasa takut tidak bisa ditahan dan juga disembunyikan. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu selalu menggangguku? Teriaknya dengan menatap tajam pada sosok yang ada di hadapannya. Apakah semudah itu kamu melupakanku? Semudah itu setelah kau meminta mereka untuk menyakitiku dan merenggut kebahagiaanku. Sania tidak tahu maksud dari ucapannya. Wajahnya yang mengerikan dengan ribuan binatang menggeliat di setiap injinya membuat Sania merasakan mual dan perutnya serasa diadu. Kamu lupa jika aku adalah adikmu. Pekik sosok tersebut dengan mendekatkan wajahnya yang menyeramkan. Adikku tidak mungkin menjadi iblis seperti dia. Iya, tapi kaulah yang telah menjadikanku iblis. Kau telah merenggut semuanya dariku. Suami, Hani, bahkan ayah dan ibu. Apa salahku hingga kau menghancurkan hidupku? Kalian mengambil semuanya dariku. Dan kau yang kuanggap sebagai ibu setelah dirinya pergi. Rupanya kau menusukku dari belakang. Sania terloncat menatap wajah asli Lira. Wajahnya pucat, perutnya yang membengkak, dan tetesan darah menetes dari area intimnya. Lira, ini tidak mungkin. Sania pun membekap mulutnya.
Tatapan tajam Lira membuatnya memutarkan kembali ingatannya. Flashback ke masa sebelumnya, yakni tepatnya 6 bulan sebelum akhirnya Sania menjadi janda. Dia berduka karena Doni yang meninggal karena kecelakaan. Doni mengidap penyakit asma dan lupa membawa obatnya. Tepat dalam perjalanan yang tengah macet, terlalu lama Doni mengisap debu dan membuatnya penyakitnya menjadi kambuh. Beberapa saat dia bertahan, hingga pada akhirnya dia pun terjatuh dan mengalami kecelakaan. Semua orang berbondong melihat kejadian yang terjadi. Sebuah kecelakaan yang menyebabkan sebuah mobil dan motor terjun pada jurang yang sedikit dalam. Semua korban dibawa dengan segera menuju ke rumah sakit, dan semua pihak rumah sakit menghubungi para keluarganya. Di lain sisi, Sania tengah melihat keadaan Lira yang akan mengadakan 7 bulanan, dan suasana tengah dalam keadaan ramai. Tiba-tiba suara gawainya berdering, membuat Sania menoleh dan berpamitan untuk mengangkatnya sebentar. Namun setelah beberapa saat kemudian, Sania terhuyung dan ambruk ke tanah setelah usai menerima panggilan tersebut. "Kania," Lira menghampiri Sania yang terjatuh dengan tubuhnya yang berat karena tengah hamil besar. Lira sedikit berlari berusaha meraih sang kakak. "Kania, ada apa, Kak?" "Mas Doni, Dek. Mas Doni meninggal." Lira terbelalak mendengar perkataan sang kakak. "Apa? Meninggal?" "Iya, Mas Doni kecelakaan." "Yang sabar ya, Kak. Tenang dulu." Sania memeluk Lira, hatinya hancur mengetahui suami yang amat dia cintai telah meninggalkan dunianya. Hendaru dan Bu Bianca pun datang, melihat keributan yang tengah terjadi pada kakak dan istrinya. "Sayang, ada apa?" tanya Hendaru. Bang Doni meninggal, Mas," sahut Lira. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Meninggal kenapa?" "Dia kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit," sahut Sania. "Ya sudah, ayo segera kita ke rumah sakit sekarang." Endaru memapah Lira, Sania bersama dengan Bu Bianca. Endaru terlihat khawatir karena keadaan Lira yang memang sedikit kurang baik. Kehamilannya yang semakin besar membuatnya kurang leluasa untuk bergerak. Bahkan untuk berjalan pun Lira memerlukan bantuan. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit. Sania langsung histeris melihat tubuh Doni yang sudah membiru dan dingin. Bahkan wajahnya sudah pucat pasi. "Mas Doni, Mas bangun, Mas, jangan tinggalin aku." Sania terus berteriak berusaha membangunkan Doni yang sudah kaku. Namun sayang, sekuat tenaga dia berusaha semuanya akan tetap sia-sia. Perawat sudah menyiapkan mobil untuk membawa jasad Doni. Mereka semua akhirnya kembali dengan isak tangis Sania yang tidak kunjung berhenti. Hingga sesampainya di rumah, mereka semua langsung mengurus jasad Doni hingga mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan singkat cerita, 40 hari sudah Doni meninggal. Sejak itu pula Sania sering berkunjung ke rumah Lira. Bahkan dia sudah akrab dengan semuanya, termasuk dengan Erlan dan teman-temannya. Tepat pada malam itu, Sania ingin menginap dengan alasan bosan, dan itu alasan yang selalu dibawanya setiap kali hendak menginap. Namun rupanya, Sania tengah berusaha mendekati sang adik, yakni Hendaru. Dia berharap jika Hendaru akan dapat dimilikinya, dan berharap jika yang menjadi janda adalah adiknya, bukan dirinya. Tetapi malam itu adalah malam di mana Hendaru akan membawa Lira untuk jalan dan memberinya kejutan. Hingga Sania pun tidak dapat bertemu dan hanya bisa ikut berkumpul dengan Erlan dan juga teman-temannya. "Kenapa Lira tidak mengajak kamu?" tanya Erlan. "Mungkin ada sesuatu yang penting dan itu hanya harus mereka saja yang tahu." "Kalau begitu minumlah, mereka tidak akan cepat pulang," ditanya dengan menyodorkan satu gelas minuman. Sania pun meminumnya seperti seseorang yang sudah biasa. Tidak ada hal yang baginya seakan tidak baik. Dan dengan santai dia pun ikut minum sampai mabuk. Lan, lu masih punya perasaan sama Lira gak?" tanya Satria. "Perasaan gue gak akan pernah berubah," jawab Erlan. Sania yang mendengar pun ikut berbicara. Dia bertanya-tanya apakah benar jika Erlan masih menyukai adiknya. "Tunggu, siapa maksud kamu yang menyukai adikku?" Jangan deh, lu gak tahu kalau Erlan itu mencintai Lira sejak SMA. Tapi Endaru lebih beruntung karena Lira mencintai dia, sahut si Jaki.
Sania tersenyum kecut, merasa hatinya terbakar mendengar pembicaraan para sahabat Erlan. Kenapa selalu Lira dan Lira yang disukai mereka? Batin Sania. Emangnya kenapa, San? Tanya si Jaki. Gak apa-apa, kenapa kamu gak kejar dan berusaha dapetin dia? Dia tidak menyukaiku, dia lebih menyukai Endaru. Meski sampai detik ini hatiku masih untuk dia. Lirih Erlan dengan menegak kembali minumannya. Hati Sania sudah membeku dan buta. Hanya demi memiliki Endaru, dia memiliki siasat untuk memisahkan Endaru dan adiknya. Sania tersenyum getir memikirkan rencananya dan akan mengusulkan pada Erlan. Apakah kamu benar ingin memilikinya? Tanya Sania. Erlan menatapnya sengit seakan merasa tak percaya. Kamu sedang bercanda? Tidak, aku sungguh-sungguh. Aku mencintai Endaru setelah aku sering bertemu dengannya. Perhatiannya dan kepeduliannya membuatku jatuh hati. Ucap Sania membuat Erlan terperangah. Namun meski ragu, Erlan pun tidak mau kehilangan kesempatan. Aku tidak perlu memilikinya. Aku hanya ingin menikmatinya, bagiku itu sudah cukup. Desis Erlan menatap tajam netra Sania. Jika kamu tidak ingin memiliki, boleh dong kita juga dibagi. Ujar Zen menimpali. Dibagi? Maksud lu apaan? Yaelah, masa lo mau menikmati sendirian, dia kan cantik dan bodinya wow banget. Bener lu, tapi kapan kita bisa menikmati kenikmatannya? Timbal si Bimo. Akan aku usahakan untuk secepatnya, tukas Sania. Karena pengaruh minuman membuat Sania, Erlan dan teman-temannya mabuk dan lupa. Hatinya sudah gelap bahkan hanya dipenuhi ambisi. Dan tepat kepergiannya itu tepat pada saat Lira akan melahirkan. Sayang, maafin mas ya. Mas harus pergi dan tidak bisa menemani persalinan kamu. Lirih Endaru kala meminta izin pada Lira. Tapi mas, Lira menolak dengan perasaannya yang berat. Seakan dia tidak ingin ditinggalkan Endaru. Lira merasa kepergian Endaru bukan untuk ditemui kembali. Seakan waktu dapat dia lihat jika dia akan pergi. Kita memerlukan banyak biaya. Mas tidak ingin mengecewakanmu. Hanya 10 hari. Mas janji akan segera pulang setelah itu. Janji ya, mas akan pulang setelah aku lahiran. Melasnya dengan netranya yang mengembun. Dan dengan hati dan perasaan yang sedih, Lira pun membiarkan Endaru pergi ke kota. Sementara Lira harus menjalani persalinan dengan ditemani oleh sang mertua. Meski Bu Bianca sangat baik dan memperhatikannya, namun Endaru baginya yang paling penting dan diperlukan kehadirannya. Dan tibalah waktunya, Endaru harus pergi untuk waktu yang sedikit lama. 10 hari bagi Lira bagaikan setahun kala dia menunggunya. 3 hari Endaru berada di luar kota dan Lira merasakan kontraksi di perutnya. Lira pun memekik kesakitan kala darah dan cairan bening tumpah dari jalan lahirnya. Bu Bianca yang kala itu tengah mempersiapkan berkas milik Pak Anggara pun terbirit lari karena mendengar suara pekikan dari Lira. Sayang, kamu kenapa, Nduk? Apa kamu akan melahirkan? Ujarnya menatap Lira yang tengah kesakitan. Sepertinya iya, Bu. Sakit banget. Ya udah, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Jangan sampai bayi dalam kandungan kamu kenapa-napa. Herlan. Bianca memanggil Erlan yang tengah sibuk dengan pekerjaannya. Ada apa, Bu? Lira, iya kenapa? Herlan terlihat panik melihat Lira yang kesakitan. Dia akan melahirkan. Ayo sekarang kita pergi ke rumah sakit. Erlan pun menggendong Lira. Ada rasa perih di hatinya, rasa sakit dan juga amarah yang ditahan. Hadai Lira menerimanya dan menjadi istrinya. Mungkin saat ini yang tengah berbahagia adalah dirinya. Erlan, tahan. Aku akan menghancurkan kebahagiaannya. Jika dia tidak bisa kumiliki, setidaknya aku bisa menikmatinya. Pikiran Erlan berusaha menenangkan hatinya. Sesampainya di rumah sakit, tidak menunggu waktu lama, sang dokter pun langsung menangani. Kemudian terdengar suara tangisan bayi yang baru saja lahir ke dunia. Alhamdulillah, ucap Bu Bianca bersyukur atas kelahiran sang cucu. Dia sudah memberikan kabar pada Endaru dan suaminya. Bahkan Sania pun sudah dihubunginya. Ibu, bagaimana dengan Lira dan bayinya? Alhamdulillah, dia sudah lahiran. Dokter masih menanganinya di dalam. Beberapa saat menunggu, akhirnya dokter pun keluar dari ruang persalinan. Selamat, ibu dan bayinya selamat, dan jenis kelamin bayinya adalah perempuan dan dia juga sehat. Terang sang dokter. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter.
Sania dan Erlan hanya tersenyum tipis, ada rasa yang tidak bisa diungkapkan. Marah, cemburu, dan sakit, itu yang keduanya rasakan. Sania menikah dengan Doni 2 tahun lamanya, namun tidak sama sekali diberikan karunia seorang anak, atau memang Allah sudah tahu takdir para aktornya. Lira hanya menginap semalam dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Dia sudah bisa menyusul bayinya yang lucu dan imut. Endaru bahagia kala melihatnya di dalam video call. Ada rasa tak sabar ingin segera berjumpa, namun waktu masih harus membuatnya menunggu. Karena 5 hari lagi dirinya baru bisa pulang setelah pekerjaannya usai dan lancar. Endaru bukannya tidak ingin menemani Lira bersalin, namun tugas dan tanggung jawabnya di kantor yang mengharuskannya meninggalkan Lira tepat pada hari saat akan melahirkan. Singkatnya 3 hari Lira berada di rumah, terlihat kebahagiaan terpancar di wajahnya dan kerinduan pada sang suami yang amat dicintainya. Sayang, maaf ibu tidak bisa menemani kamu ya. Ibu akan ada acara di rumah kakak untuk mengingat 40 harinya nenek, ucap Bu Bianca yang tidak tega meninggalkan Lira di rumah sendiri. Iya gak apa-apa bu, kan ada Pak Budi juga di rumah. Kamu baik-baik ya, kabari ibu kalau ada apa-apa. Iya bu. Bu Bianca pun kemudian pergi bersama Pak Anggara yang sudah menunggunya di luar karena tidak sempat pulang dan menjemput menjadikan Bianca pergi menggunakan sopirnya. Bu Bianca berlalu meninggalkan Lira dan Ani. Dia menitipkan Lira pada penjaganya. Ada Erlan yang saat itu tengah bersiap akan keluar dan berpamitan pada Lira untuk mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Erlan adalah pengusaha di kantor sahabat ayahnya, namun dia pun masih mengambil pelajaran khusus untuk mengembangkan bakatnya. Meski dia seorang pengusaha, tampan, dan usianya yang terpaut tidak jauh dari Endaru, dia masih sedikit labil dan berpikir, sehingga Pak Anggara masih memberikan sebuah les pelajaran universitas tinggi untuk lebih mengasah perkembangannya. Dan tepat pukul 20:30, suasana rumah terlihat sepi karena cuaca yang sedikit mendung. Pak Budi pun beranjak karena mendapat pesan untuk segera menjemput Erlan. Di dalam rumah hanya ada Lira yang tengah menggendong Ani dengan bersenandung menyanyikan lagu tidur untuknya, yakni lagu Nina Bobo. Dan itu adalah kebiasaannya kala malam menjelang, Lira akan bersenandung untuk menidurkan si Ani. Dan tiba-tiba saja, lampu mati padam karena rumah menjadi gelap karena tidak ada penerangan. Ya Allah, kenapa mati lampunya? Ujar Lira sambil menidurkan Ani di kasurnya. Dengan tangan meraba mencari gawainya di atas nakas, lalu menyalakan senter dan mencari lampu yang biasa digunakannya. Dia beranjak meninggalkan Ani yang tertidur. Dengan penerangan dari senter gawainya, Lira berusaha berjalan menahan perutnya yang masih nyeri. Dia berputar di ruangannya yang gelap, mencari lilin atau lampu yang dapat digunakannya. Namun suasana yang gelap membuatnya tidak dapat leluasa. Pak Budi, teriaknya memanggil Pak Budi penjaga rumah. Namun hingga beberapa kali Lira memanggilnya, tidak ada sautan dari luar sana. Lira mencoba mengintip dari jendela. Suasana di luar sangatlah terang, bahkan lampu tetangga pun menyala. Loh, kenapa hanya lampu rumah ini yang mati? Gumamnya kala itu. Kemudian Lira pun hendak menuju dapur, namun terdengar suara benda jatuh dan membuatnya menjadi urung. Dia melangkah gontai menuju asal suara. Lira yang berjalan pelan karena rasa nyeri yang masih terasa, berusaha menyapu ruangan yang gelap. Dia melihat ruangan yang sepi, hanya ada vas bunga yang tergeletak. Lira pun mengembalikan pada asalnya. Namun, hai manis, suara seseorang membuat Lira menoleh. Sosok yang berpakaian hitam dengan topeng penutup wajah membuatnya terkejut. Siapa kalian? Tidak perlu takut, kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin bermain denganmu. Pria tersebut mencolek pipi Lira yang ditepisnya dengan kasar. Rupanya dia galak juga, ujarnya menatap sosok yang berdiri di belakangnya. Tolong pergi dari rumah ini, pinta Lira. Dia berusaha menjauhkan diri dari para pria bertopeng tersebut. Tubuhnya yang masih lemas membuat dirinya tidak bisa bergerak bebas. Rasa sakit dan nyeri di perutnya seakan melilit, kala dia terus melangkah berusaha menjauhi para pria yang ada di depannya. Kamu mau kemana sayang? Sosok pria yang mengenakan topeng separuh menahan pergelangan tangan Lira. Lepaskan, aku mohon. Melas Lira menahan gejolak di hatinya. Rasa takut dan gemetar sudah menjalar.
Kita akan bersenang-senang, setelah itu aku akan pergi. Tolong. Mereka hanya menertawakan dirinya melihat Lira yang cemas dan ketakutan. Lira berusaha berlari dengan melempar semua barang di dekatnya, namun mereka tetap mengejar dan terus mengejar. Rumah sudah berantakan karena semua barang dilemparkan. Lira sudah kehabisan akal dan mencoba lari ke dalam kamarnya. Tapi sebelum akhirnya pintu tertutup, mereka lebih dulu menahannya dan mencoba membuka pintu yang ditahan Lira. Pergi, aku mohon jangan ganggu aku. Lira berusaha sekuat tenaga menahan pintu agar tidak terbuka, namun tenaganya kalah dengan pria yang berada di hadapannya. 1:5 orang itu bukanlah lawannya. Aku tidak akan menyakitimu, kami hanya ingin mencicipi sedikit saja. Pergi. Pintu terbuka dengan kencang, Lira pun terjatuh dan tersungkur. Mereka berhasil merobohkan pertahanan Lira. Cepat tangkap dia, ditanya pada pria yang ada di sampingnya. 2 pria mengangkat Lira dengan paksa, membaringkannya di atas kasur. 2 pria menggendong bayinya dan membawanya keluar kamar. Mau dibawa kemana putriku? Teriak Lira kala itu. Tidak akan kemana-mana, dia tidak boleh mengganggu kebersamaan kita. Tidak, aku mau lepaskan. Siapa kalian sebenarnya? Aku mohon, jangan lakukan apapun. Aku baru saja melahirkan. Rintinya kala itu, namun hanya mendapat senyuman kecil dari pria yang ada di hadapannya. Aku adalah orang yang selalu mendambakanmu. Aku yang selalu berharap dan berhayal akan dirimu. Ini kesempatanku dan tidak akan kubiarkan siapapun mengganggunya. Lepaskan dia, pergilah. Tunggu aku selesai. Kedua pria yang memegangi Lira pun akhirnya pergi. Mereka menutup pintu dan menunggu di luar. Siapa kamu? Aku mau jangan sakiti aku. Sayang, aku hanya ingin bermain denganmu. Aku tidak akan menyakitimu. Jawabnya yang mendekatkan tubuhnya pada Lira. Suasana kamar yang gelap sulit untuk Lira mengenali sosok pria yang ada di hadapannya. Lepaskan. Pria tersebut menciumi tubuh Lira, memaksanya untuk menuntaskan hasratnya. Lira berusaha berontak dan menolak, namun tubuhnya tidak kuat untuk bertahan. Pria itu dengan cepat melucuti pakaian Lira dan dengan ganas memaksa untuk memasukkan alat vitalnya. Sontak Lira pun langsung menahan sakit di area intimnya. Namun sosok tersebut dengan membabi buta terus menggulatinya hingga hasratnya menjadi tuntas. Bagiku tidak perlu memilikimu, tapi dapat kepuasan darimu itu sudah lebih dari baik, ucap sosok pria itu. Lira merintih menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, tapi pria tersebut tidak memiliki hati. Dia kembali memainkan permainannya dan terus menggulati Lira. Lira pun semakin berteriak kesakitan. Tidak ada rasa kasihan ataupun iba melihat Lira yang kesakitan. Bahkan setelah dia selesai, dia memanggil semua kawan-kawannya dan dipersilakan untuk menikmatinya. Tolong jangan, ku mau hentikan. Lira hanya merintih berharap mereka semua menghentikan permainannya. Namun mereka semua sudah dibutakan oleh nafsunya, sehingga tidak lagi memikirkan rasa iba dan kasihan pada Lira. Pria yang tengah duduk setelah menuntaskan hasratnya, ia mengambil gawai Lira dan menghubungi seseorang. Di tengah isak tangis Lira, dia menyodorkan gawainya. Suara Lira terdengar bahkan desahan temannya sengaja didekatkan. Dan setelah semuanya selesai, mereka hendak pergi. Namun langkahnya terhenti kala pria berbadan sedikit gemuk telah berdiri di ambang pintu. Matanya melotot dengan mulutnya yang menganga. Dia mengusap mulutnya dan melihat kejadian di depannya. Jika ingin menikmati, cepatlah. Setelah itu kita pergi. Pria tersebut bukanlah mengusirnya, namun memintanya untuk melakukan juga permainannya. Dia tidak menolak, namun dengan hasratnya membuncah. Dia menggulati Lira dan dengan sengaja gawai milik Lira yang masih tersambung pun didekatkan padanya. Suara erangan, kesakitan, dan desahan bergema di dalam sambungan telepon itu. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun beranjak meninggalkan Lira yang terbaring lemas di atas kasur. Kau begitu baik, dapat memuaskanku. Kupikir kakakmu akan senang mendengar kabar baik ini, bahkan aku pun puas. Satu pria menyodorkan bayi kecil ke sampingnya. Namun saat mereka pergi, ada di antaranya yang meninggalkan sesuatu, bahkan ada yang dapat dikenalinya. Mereka semua pergi dengan kepuasan yang mereka dapat, meninggalkan luka dan kebedian di hati Lira. Lira menangis sejadi-jadinya, ingatannya akan Endaru terbayang-bayang di pelupuk matanya.
Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Lira menangis mengutuk dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga diri. Kalian kejam. Kalian iblis. Kalian merenggut kebahagiaanku. Kalian menyakitiku. Aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Aku akan membalas kalian. Tidak akan kubiarkan kalian hidup tenang. Ini adalah sumpahku. Lira meremas ujung spraynya dengan sumpah yang akan membalas kebiadaban mereka. Kau begitu baik dan dapat memuaskanku. Kupikir kakakmu akan senang mendengar kabar baik ini. Bahkan aku pun puas. Ucapan sosok pria itu amat familiar, suaranya kembali terngiang-ngiang di benaknya. Lira berpikir keras atas hal itu. Kania, mungkinkah? Hatinya bertanya-tanya. Lira tahu betul sosok pria yang baginya amat familiar. Namun mungkinkah jika Sania akan bahagia mendengar kabar dirinya seperti ini? Lira terpukul, apa yang menimpanya sangatlah menyakitkan. Dia meremas perutnya, perih, sakit dan ngilu, itulah yang dia rasakan. Dan singkatnya kedatangan Sania membuatnya mengingat ucapan pria tersebut. Hingga pertanyaan dan kekhawatiran Sania tidak dihiraukan olehnya. Lira terdiam, matanya memerah dengan baunya yang bergetar. Hamara dan rasa sakit itu yang kini dirasakan olehnya. Luka, lara, dan dendam kini berada di hatinya, memenuhi dadanya yang terasa sesak. Lira merasakan tubuhnya hancur, rasa nyeri membuatnya tidak berdaya, sehingga dalam sekejap dia pun tidak sadarkan diri. Flashback pun selesai, kembali ke masa kini. Kau ingat bagaimana kau yang mendengar tangisanku, tangisan dan juga rintianku, tapi kau berpura-pura seakan peduli denganku, ujar sosok Lira. Sania mengingat kembali semuanya dan pada malam itu dia memang sengaja tidak pulang terburu-buru karena memang itu adalah kesepakatannya dengan Erlan. Dia pun terhuyung, tungkainya terasa lemas mengingat bahwa dirinya lah yang merencanakan semua itu hanya karena ego dan juga nafsunya. Ingat baik-baik, aku tidak akan membiarkan kalian tenang. Pergi, pergi, teriak Sania mencoba mengusir sosok itu. Aku memang jahat. Aku sudah mencintai Endaru dan aku juga sudah menyayangi Ane, lirik Sania kala itu. Iya, Sania memang jahat. Dia berpura-pura polos demi mendapatkan perhatian Endaru, bahkan berpura-pura baik demi mendapatkan hatinya. Meski segala cara yang dilakukannya tidak ada satupun yang membuat Endaru mencintainya. Aku pasti bisa mendapatkan hati Endaru, gumam Sania kala itu. Wanita sepertimu tidak pantas mendapatkan cinta dari suamiku. Kau merenggutku dan mengambil kebahagiaanku. Tidak akan pernah bisa mendapatkan cinta siapapun, termasuk Endaru dan juga keluarganya. Sania menatap tajam pada Lira. Amarah dan kebencian tak lagi dapat dia sembunyikan. Sejak kecil Sania selalu merasa kalah dari Lira. Johan dan Dewi pun selalu menjadi Lira nomor satu. Dan sering juga Sania mengalah demi Lira. Kaulah yang merenggut semuanya. Cinta bapak dan ibu pun tercurahnya untukmu. Mereka selalu menjadikan kamu segalanya. Bahkan dalam segala yang kamu dapatkan, itu selalu yang terbaik. Mendapat mertua yang baik dan penuh kasih sayang. Tidak seperti aku. Mereka tidak pernah menerimaku sebagaimana ibu dan ayah. Tapi kamu mendapatkan segalanya. Suami yang baik, mertua pun menyayangi kamu dengan tulus. Tidak seperti aku yang selalu direndahkan dan dipandang sebelah mata. Tugas Sania yang meluapkan kekesalannya. Sania terisak mengingat bagaimana kehidupannya sebelum Lira pergi. Bahkan sejak kecil apa-apa selalu Lira yang utama. Namun bukankah orang tua itu sama? Tidak akan membedakan kasih sayang pada anaknya. Aku benci kamu. Kamu mengambil semua yang kumiliki, Lira. Sania menangis dengan menenggelamkan kepala di lututnya. Dia baru menyadari jika dirinya lah yang telah melakukan kesalahan fatal. Dia tidak sadar jika ego dan gelap hatinya sudah membuat nyawa adiknya sendiri melayang. Rasa cintanya yang tumbuh pada Endaru membuat mata hatinya menjadi gelap. Bahkan sampai hati menyerahkan adiknya pada pria brengsek. Erlan, gimana kalau nanti pas ibu dan ayah pergi, kamu lakukan rencana kita? Soalnya kan malam itu akan menjadi malam keberhasilan kita. Ibu dan ayah akan pulang larut, bahkan mungkin pagi atau tidak dini hari. Ucap Sania yang terus menghasut Erlan kala itu dia tengah mabuk berat bersama dengan Erlan dan teman-temannya. Seriusan lu? Dia kan habis lahiran, lu gak ada rasa kasihan gitu? Sautnya dengan menaikkan alisnya.
Kenapa mesti kasihan? Bukankah ini demi kamu juga? Dan kamu tahu, orang habis leren itu katanya lebih nikmat. Hasut Sania yang membuat Erlan semakin penasaran. Tapi, apa dia tidak akan kenapa-napa? Gue khawatir terjadi sesuatu. Lalu kalau jajan setengah-setengah, emangnya lo mau nunggu sampai kapan? Nunggu sampai Endaru kembali ya? Erlan berpikir sejenak, senyum pun mengembang sesaat. Dia terdiam, lalu setelahnya menatap Sania yang sedang asik menegak minuman. Baiklah, sepertinya idemu itu bagus. Aku pikir dia bisa kunikmati, meski tidak seutuhnya aku miliki. Sania tersenyum, bibirnya yang ranum mengukir senyum kebahagiaan. Oke, kamu kabari aku. Aku pengen tahu seberapa besar kekecewaannya saat dia merasakan kenikmatan yang didapat dari kamu. Erlan mengangguk, mengembangkan bibirnya yang seksi, matanya yang merah seperti Sania, membuat semua pandangannya berbayang. Angin pun bertiup kencang menerpa wajahnya. Sosok mengerikan yang terbang melayang menjauhinya menyeringai ke arahnya. Bau busuk dan anyir menyeruak di ruangan tersebut. Aroma tak sedap sedikit bercampur dengan aroma bunga melati yang menusuk hidungnya, membuat Sania merasa pengap dan mual. Suara gedoran pintu terdengar membuat lamunannya menjadi buyar. Sania menoleh dan mengusap kasar kedua pipinya. Sania, keluar kamu! Sania tersentak kala mendengar suara Endaru yang terdengar sangat sangar. Sania pun bangkit dari duduknya. Dia dengan ragu mendekati pintu, hatinya was-was mendengar suara teriakan Endaru. Pintu terbuka perlahan. Endaru tengah berdiri menatap Sania dengan matanya yang merah menahan amarah. Ada apa? Kau apakan putriku? Kenapa dia menangis kau diam saja? Endaru menatap nyalang pada Sania. Matanya yang merah dengan rayang yang mengeras membuat Sania seakan bertemu dengan sang pemangsa. Aneh. Sania menoleh pada tempat tidur. Aneh tengah menangis dengan wajahnya yang merah. Nak, maafin ibu ya nak. Kamu tidak becus menjaganya. Tidak akan kubiarkan kamu menyakitinya. Endaru merebut Aneh dari tangan Sania. Sania menatap Endaru dengan nanar. Hatinya semakin perih mendengar perkataannya. Sania yang selama ini sudah merawat Aneh masih saja diperlakukan salah oleh Endaru. Mas, kembalikan. Untuk apa? Apa belum puas kamu menyakiti istriku? Lalu kamu juga ingin menyakiti Aneh putriku, ha? Mas, cukup. Cukup kamu perlakukan aku seperti ini. Aku ini istri Kak. Tidak. Sampai kapanpun, kamu bukan istriku. Orang yang sudah tega menyakiti istriku tidak akan pernah ada dalam hidupku. Kau ingat baik-baik perkataanku. Kamu hanyalah sampah yang mengotori kehidupanku. Dan sampah tetaplah sampah, tidak akan pernah berubah menjadi berlian. Sania meremas dadanya, rasa sesak memenuhi rongga dadanya seakan bongkahan batu yang tengah menghantamnya dan membuat gemuruh di hatinya. Endaru meninggalkan Sania yang mematung menatapnya. Sania bergeming dengan perasaan yang hancur. Tidakkah kamu memiliki hati, Mas? Sedikit saja untuk memberikan aku sedikit kesempatan. Batin Sania kala itu. Bulir bening luruh membasahi kedua pipinya. Netra terus berbayang karena genangan yang menganak semakin tumpah. Di sisi lain, Endaru tengah menatap cincin yang ditemukan di bawah ranjangnya. Tanpa sengaja, dia melihat cincin itu yang mirip dengan milik sang kakak. Dia meremas jarinya, mencoba berpikir tenang dengan segala perasaannya yang kacau. Kalian, akan aku pastikan, kalian mendapatkan balasan dari apa yang kalian lakukan. Endaru menatap sandu foto pernikahannya dengan Lira. Netranya memerah membayangkan rasa sakit yang diterima istrinya. Dengan amarah, dia berharap dapat menemukan kembali pelaku yang sudah menyiksa istrinya. Rembulan bersinar begitu terang, namun desa Lingsir terlihat sepi meski malam terlihat indah. Suasana desanya seperti desa yang tidak berpenghuni. Tidak ada satupun warga yang berkeliaran di luar rumah. Bahkan penjaga ronda pun seakan enggan untuk berkeliling. Ayolah, kenapa jadi gue sendirian siang kesini? Gerutu seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Dia pria yang baru saja pulang dari 40 harinya Rudi. Satria, pria yang baru saja berumur 25 tahun. Dengan wajahnya yang tampan dan seorang staf di salah satu perusahaan milik sahabat Pak Anggara yang adalah ayahnya Erlan. Kok sepi banget nih malam, udah kayak kuburan, ujarnya dengan mengedarkan pandangan. Jalanan yang masih belum diperbaiki dan masih banyak bebatuan yang bergerincil membuat motornya sedikit memelan.
Satria semakin membelankan motornya. Telinganya sayu mendengar suara tangisan seorang perempuan yang tiba-tiba terdengar. Lagi dan lagi suara tangisnya semakin kencang dan semakin menyayat. Satria memarkirkan motornya di bawah pohon jati. Pandangannya menyapu lahan sepi yang dipenuhi pohon besar. Satria mengeluarkan benda pipinya dan menyalakan senter untuk penerangan. Dia berputar mencari suara yang didengarnya. Setelah beberapa saat, pandangannya menangkap sosok yang tengah menundukkan kepalanya. Rambutnya yang panjang dengan baju berwarna putih dipenuhi kotoran membuat Satria sedikit penasaran. Perlahan Satria berjalan mendekatinya. Dengan perasaan risau, dia berusaha tenang dan juga berpikir positif. Dia pun menepuk pundak wanita tersebut. Rasa dingin langsung menusuk kala tangannya menyentuh pundak sosok tersebut. Angin berembus sedikit kencang, hawa dingin menyelundup merasuki tubuhnya. "Mbak," liriknya memanggil wanita tersebut. Namun tidak ada sautan dan suara tangis pun terhenti. Suasana sedikit terasa aneh, bulu di tengkuknya seakan berdiri. "Mbak, apa ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya berusaha menetralkan perasaannya. Namun masih tidak ada jawaban. Hingga Satria merasa heran dan aneh. Dia pun berusaha mendekatinya dan mencoba mensejajarkan tubuhnya. "Mbak, apa yang kamu lakukan di tengah hutan malam-malam begini?" Satria mendongakkan wajahnya, berusaha melihat wajah wanita yang terus menunduk tanpa menjawab pertanyaannya. Dia terus memutar kepalanya, melihat keadaan yang sepi dan gelap. Bahkan untuk menuju ke kota masih sangat jauh. Dirinya kini berada di tengah-tengah hutan perbatasan antara kota dan desa, yang tepat di mana dalam hutan itu jarang sekali ada manusia yang memasukinya, hanya akses jalannya dipergunakan. Satria kembali menatap wanita di hadapannya, namun matanya membulat sempurna kala sosok wanita tersebut kini menatapnya balik. "Sing ono bakal ora ono, sing ora ono bakal teko. Cah bagus menengo, ben sing ono iso lunga dikanteni sing bakal teko." Suara seseorang membuat Satria menoleh dengan mulut dan matanya yang membulat sempurna. Kau, ucapnya terbata. Sosok itu pun tertawa sangat nyaring, membuat gendang telinga Satria berdenging. "Apakah kamu mengenaliku?" Satria bergidik kala sosok di hadapannya adalah wanita yang dia lecehkan di saat dirinya masa nifas. Lira, ini tidak mungkin. Kamu sudah mati." Namun sosok itu malah menertawakan dirinya. "Kematianku adalah awal dari kematianmu." Sontak Satria pun langsung berteriak ketakutan. Lira mencekal erat leher Satria. Dia merubah wajah yang pucat pasi menjadi menyeramkan. Lepaskan. "Kau, apa salahku hingga kau berbuat keji padaku? Tidakkah kau iba pada bayiku yang baru saja lahir ke dunia ini?" Ampun, aku salah. Aku hilaf. Tolong maafkan aku, Lira." "Dasar manusia iblis." Lira pun melempar Satria pada satu pohon besar. Darah pun menyembur dari mulut Satria. Lira kembali mendekatinya dan mencekal lehernya. Lidahnya yang menjulur panjang dengan bau yang tidak sedap hendak menyentuh pipi Satria. Satria menggelengkan kepala, namun cekalan tangan dan kuku runcingnya terlalu keras sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. "Bukankah kamu menikmati sentuhan ini? Kau pun terus mencumbuiku waktu itu. Sekarang aku yang akan menikmatimu." Jangan, maafkan aku. Ampuni aku, Lira." "Dasar manusia berdebat." Lira pun memancarkan amarahnya dengan matanya yang merah menyala. Satria semakin ketakutan. Tubuhnya gemetar dengan peluh yang semakin bercucuran. Lira menarik baju Satria hingga sobek-sobek, lalu melemparnya pada semak belukar. Lira melayang dan berada di atas tubuh Satria yang terlentang. Dengan kemarahan, dia mencumi tubuh dan wajah Satria. Satria merasakan mual yang teramat, wajah yang membusuk berada tepat di atasnya. Ribuan binatang menggeliat dan berjatuhan ke wajahnya. Semakin besar ketakutannya membuat Lira tersenyum. Dia yang terus menjamah tubuh Satria menelengkan kepalanya. "Kamu suka bermain denganku? Mari kita nikmati permainan kita." Satria menangis karena ketakutan yang semakin besar kala itu. Kemudian setelahnya, Lira menarik paksa celana Satria. Dia kembali menaiki tubuhnya.
Lidahnya yang menjulur panjang yang dicampuri oleh aroma yang tidak sedap membuat Satria merasakan gejolak di perutnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Sosok Lira tersenyum menunjukkan perutnya yang membengkak dengan darah yang merembes dari area intimnya. Perlahan dia menaiki tubuh Satria dan berusaha membangunkan burung milik Satria. Tidak perlu waktu lama, dia pun terlihat menegak. Lira pun kembali melayangkan senyumannya. Senyuman yang bagi Satria adalah amat menyeramkan. "Jangan Lira, jangan!" ucapnya memelas berharap sosok di hadapannya tidak melakukan apapun pada si otong miliknya. Bukankah kamu menyukai ini dan kau menikmati itu tanpa rasa iba dan kasihan padaku? Sedangkan kau tahu, aku tengah dalam keadaan nipas dan juga kotor. Aku hilaf Lira. Aku botol jangan lakukan apapun padaku. Tanpa memperdulikannya, Lira pun menaiki tubuh Satria dan langsung memasukkan alat vital Satria padanya. Lira mendesah seakan menikmatinya. Namun Satria, dia merasakan perih di lehernya tak bisa berbuat apa-apa. Satria mendesah, Lira berhasil membuatnya menikmati permainannya. Satria tidak sadar jika dia tengah berada dalam bahaya. Seringayan Lira terlihat menyeramkan dan seakan membuat ngeri siapa saja yang melihatnya. Lira pun terus bermain di atas tubuh Satria. Hingga tidak lama Satria merasakan sesuatu yang aneh di bagian intimnya. Krek. Sontak, Satria langsung berteriak dengan kencang. Satria mengerang kala merasakan perih di area sana. Tatapannya sendu kala melihat sesuatu yang tengah digigit oleh Lira. Kamu apakan burungku Lira? Rintinya dengan terbata. Rasa sakit dan perih yang amat membuatnya bergelincang. Kamu harus merasakan apa yang kurasakan. Lira tersenyum melihat pria yang sudah mengambil paksa mahkotanya. Kini dia membalaskan rasa sakit yang dialaminya beberapa bulan yang lalu, di mana dirinya yang berada dalam masa nipas, namun dengan diruda paksa mereka melakukan hal yang tidak sepantasnya. Jika kamu hilaf, aku pun hilaf karena aku telah melenyapkanmu. Satria terperangah, peluh dan keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya. Rasa takutnya kian membesar menatap mata merah Lira yang tengah menatapnya dalam keadaan amarah. Dendam dan rasa sakit di hatinya sudah membuat Lira berubah. Mereka sendirilah penyebabnya. Jika saja mereka tidak membuat perlakuan yang tidak seharusnya terjadi, semuanya mungkin tidak akan seperti ini. Maafkan aku Lira, aku bodoh buni aku. Namun Lira hanya menertawakan dirinya. Maafmu tidak berguna, tidak akan mengubah segalanya. Kau telah menghancurkan segalanya. Kebahagiaanku, kamu juga sudah merebut semuanya dariku. Pekiknya menatap nyalang Satria. Satria semakin ketakutan, tubuhnya gemetar merasakan rasa takut yang semakin menjalar. Lira melayang mendekati Satria. Dengan senyumnya yang semakin mengembang, Lira mengangkat tangannya dan mengeluarkan kuku-kukunya yang panjang. Dan sontak saja, Lira langsung mencakar tubuh Satria dengan membabi buta. Darah yang merah dan juga kental mengucur dari luka cakarannya. Sayup-sayup terdengar suara teriakan kesakitan dari mulut Satria. Kematianmu akan membuat semuanya tahu jika aku sudah bangkit dan membalaskan dendamku. Lira pun kembali melayangkan tangannya pada wajah Satria. Satria tidak bisa berontak, terlalu nyeri dan kencangnya cakaran yang bertubi-tubi yang diarahkan padanya. Lira menatap tubuh pria yang dilihatnya sudah tidak bergerak. Wajah dan perut yang hancur karena cakaran yang bertubi-tubi membuat dirinya menjadi tersenyum. Wajahnya yang membusuk dengan ribuan binatang yang menggeliat membuat kesan menyeramkan semakin terlihat, ditambah dengan lidahnya yang menjulur panjang. Kematianmu adalah pembalasanku. Kematian Johan dan Rudy itu hanyalah sebuah peringatan saja. Lirinya kala itu. Lira tersenyum puas, dia merasa senang kala satu musuhnya sudah kembali dia lenyapkan. Awal dendam akan dimulai, kematian dari Johan dan Rudy itu hanyalah sebuah peringatan. Peringatan pada manusia yang sudah berani berbuat tidak senonoh padanya. Bahkan mereka tanpa hati memaksakannya berhubungan di saat dirinya sedang nifas. Lira berubah menjadi kepulan asap hitam. Dia melayang memasuki rongga hidung Satria yang sekarat. Satria mengerang, tubuhnya mengejang dan mengembuskan napas terakhirnya. Mulutnya yang menganga dengan matanya yang melotot. Suara tawa menggema di lahan yang gelap dan sunyi itu. Jasad Satria yang dipenuhi dengan darah dengan luka di sekujur tubuh membuat Lira merasa senang karena sudah membalaskan dendamnya satu persatu.
Lira melayang meninggalkan jasa satria. Dia kembali berubah menjadi kepulan asap dan melayang menjauh dari tubuh satria. Singkat waktu, mentari pagi sudah menyapa. Suasana yang indah kembali terpancar di desa Lingsir. Para warga sudah kembali beraktivitas dan berlalu lalang. Ada mayat, ada mayat. Suara Pak Alung membuat para warga yang lewat memandangnya dan langsung menghampirinya. Mereka menghampiri dan bertanya, "Ada mayat di mana, Pak? Kamu jangan ngadi-ngadi," ujarnya sambil meletakkan cangkulnya. "Di pinggir hutan, tepat di perbatasan," jawab Pak Alung dengan napas yang ngos-ngosan. "Ya sudah, kalau begitu ayo kita lihat. Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut saja," ucap Pak Eko. Mereka pun kemudian beranjak menuju perbatasan hendak melihat mayat yang diucapkan Pak Alung. Beberapa menit mereka pun sampai. Pak Eko terlihat kaget karena melihat sosok mayat dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya penuh luka dengan kemaluannya yang hilang, ditambah dengan perut dan wajahnya yang hancur. "Saya pulang aja, mau memberitahu Pak RT," ujar Pak Parto yang langsung berlari menjauhi Pak Alung dan Pak Eko. "Tok, tunggu kita." Pak Alung dan Pak Eko ikut mengejar. Rasa takut membuat mereka bergidik ngeri. Mereka pun kemudian menuju ke rumah Pak Ridwan. Dengan napas yang masih ngos-ngosan, Pak Parto memberitahukan Pak Ridwan. "Pak Parto, bicaralah yang baik, tenangkan dirimu dulu," sapa Pak Ridwan yang masih tidak mengerti dengan perkataan Pak Parto. Itu loh Pak, di sana ada mayat, tubuhnya, sangat mengerikan lah pokoknya," jelasnya yang membuat Pak Ridwan melempar pandangan pada Pak Alung dan Pak Eko. Iya Pak, di perbatasan desa Lingsir ada seorang mayat pria, tubuhnya tidak mengenakan selai benang pun, dan wajahnya juga perutnya sangat mengerikan. Ya sudah kalau begitu, mari kita lihat. Bapak-bapak, mari ikut dengan saya. Tapi Pak, panggil warga yang lainnya, kita lihat apa benar di sana apakah ada mayat. Mereka semua pun akhirnya kembali mengikuti langkah Pak RT dengan rasa ngeri yang masih terbayang membuat tubuh mereka gemetar. Beberapa warga dipanggil sebelum akhirnya pergi menuju penemuan mayat. Pak Eko yang masih syok hanya duduk dengan lesu. Wajahnya pucat dengan bibirnya yang terus gemetar. "Ya Allah, mayatnya sungguh mengerikan," lirihnya sambil mengusap kasar peluh yang bercucuran. "Memangnya kenapa Pak? Apakah semengerikan itu?" sahut Pak Ridwan. "Iya Pak, wajahnya dan perutnya sudah hancur, seperti habis diterkam hewan buas." "Apakah benar begitu Pak Alung?" tanyanya pada Pak Alung. Pak Alung pun melempar pandangan pada Parto dengan tubuhnya yang masih sama-sama bergetar karena syok melihat mayat yang barusan ditemuinya. Iya Pak, dan ada satu hal yang paling menyeramkan lagi Pak." "Apa itu Pak?" Anunya Pak, itu." "Anu apa? Ngomong yang jelas Pak." "Lebih baik Bapak sama yang lain melihatnya langsung saja dah, saya tidak bisa ikut Pak." "Baiklah, Pak Rian, Pak Ucok, Pak Reno, mari ikut saya. Nanti kita minta Pak Sandi untuk ikut juga." "Baik Pak." Parto, Eko, dan Alung beranjak menuju rumahnya masing-masing. Mereka tidak berkata apapun hingga akhirnya mereka pun sampai di rumah. Di sisi lain, warga dan Pak RT tengah menuju hutan. Pak Sadi pun ikut serta untuk melihat lebih jelas kematian pria yang ditemukan warganya. Sampailah mereka di tengah hutan, ada darah dan baju yang berserakan. Pak Ridwan mengedarkan pandangan berharap dia menemukan sesuatu di sana. "Pak, itu Pak," tunjuk Pak Rian pada gundukan semak belukar. "Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini?" ujarnya menatap sosok mayat yang mengenaskan. Tubuhnya tidak tertutup apapun, wajahnya hancur dan juga perutnya. Mereka semua bergidik ngeri, hingga ada juga yang merasa mual karena melihat kondisi mayat yang sangat mengerikan. Lihat Pak, anunya gak ada." "Anunya apa toh Pak?" Itu Pak, otongnya." Pak Ridwan melihat pada area intimnya. Benar saja, kemaluannya tidak ada. Bahkan terlihat sebuah bekas luka gigitan dari ujung dagingnya yang memerah. "Ya sudah, kalau begitu mari kita bawa ke desa. Kita harus segera memberitahu para warga." "Pak," teriak Pak Ucok. "Ada apa Pak?" "Ada sebuah motor di depan sana." "Motor? Punya siapa?" "Saya tidak tahu Pak. Apa mungkin milik dia?" tunjuknya pada pria yang sudah kaku dengan berlumuran darah. "Ya sudah, Pak Rian tolong panggilkan warga lainnya. Bawakan sebuah kain jarik buat menutupi mayatnya. Kita kabari warga siapa tahu ada yang mengenalinya." "Tunggu." Pak Sadi menatap sesuatu yang dibawa oleh Eko.
Baju ini sepertinya saya pernah melihatnya. Pak Eko menatap baju yang dipegangnya. Dia mengambil baju yang berserakan untuk penutup mayat. Namun Pak Sandi seakan mengenali baju yang diambil oleh Pak Eko. Kalau tidak salah, ini baju yang dipakai Satria saat semalam ke rumah saya. Lirinya dengan menatap sendu Pak Ridwan. Apakah itu benar, Pak? Siapa dia? Dia adalah teman Rudi, Pak. Semalam datang untuk malam 40 harinya. Dia mewakilkan semua teman-teman Rudi yang tidak datang. Dan semalam dia pulang pukul 11 malam. Jelasnya menatap Nanar, sosok mayat yang wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Wah, jangan-jangan dia dan teman-temannya adalah pemerkosa seperti Rudi, ucap Pak Ucok yang mendapat pandangan tajam dari Pak Ridwan. Pak Sandi terdiam, perkataan Pak Ucok membuatnya sedikit tersentil. Namun ada juga benarnya karena kematiannya yang sama dan tragis dan juga mengenaskan. Ditambah pula banyak kesamaan dari hilangnya alat vitalnya di setiap kematiannya. Sudah, lebih baik sekarang kita bawa mayat ini ke desa. Setelah itu, Pak Sandi coba hubungi keluarganya untuk segera diteliti lagi kematiannya. Baik, Pak, jawab Pak Sandi lirih. Tidak lama kemudian Pak Rian datang bersama beberapa warga yang lainnya. Pak Ridwan langsung menutupi mayat yang tidak berbusana dengan segera meminta warga membantunya untuk membawa mayat Satria ke desa. Dan sesampainya di desa, warga sudah banyak berkumpul untuk melihat keanehan yang kembali terjadi. Wah, jangan-jangan dia juga salah satu pemerkosanya ya? Apa jangan-jangan mereka yang memperkosa Lira? Hus, Bu, tidak boleh membicarakan orang yang sudah mati. Kita serahkan semuanya pada Allah. Kasihan kalau nanti pihak keluarganya dengar, ucap Bu Lucy, istri dari Pak Ridwan. Tapi kan bener, Bu. Tuh Ibu lihat sendiri kematiannya. Dari si Johan terus si Rudi. Sekarang temannya. Bukankah kalau nggak salah semalam itu malam Kliwon ya? Sama seperti kematian Johan dan Rudi. Tepat di malam Kliwon, ucap Bu Murni, istri dari Parto. Bisik-bisik masih terdengar. Wida yang mendengar merasa malu yang sangat. Wida merasa sudah gagal untuk mendidik si Rudi yang adalah anaknya. Hingga dia menjadi anak pembangkang dan bahkan sampai memperkosa seorang wanita yang baru saja melahirkan. Sudah, lihat tubuh Wida, kasihan dia. Semuanya pun diam melihat Bu Wida yang menangis. Kematian Rudi masih menjadi lara bagi Wida. Namun kini Satria pun meninggal dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Satria, ini tidak mungkin. Satria, ini Mama, Nak. Suara tangisan membuat semuanya menoleh. Siska, ibunya Satria, datang dengan tangisan yang memilukan. Romi sang ayah ikut menangis melihat tubuh Satria yang mengenaskan. Namun dia tidak bisa berkata-kata sebab Pak Ridwan sudah menjelaskan semuanya. Pak, Bu, apa yang terjadi pada anak saya? Siska menatap warga dengan bergantian. Tidak ada yang dapat menjawabnya. Kematian Satria memang tidak diketahui siapapun. Mereka semua diam menatap sayu kedua orang yang tengah terisak. Kami menemukan dia di tengah hutan, tepatnya di perbatasan. Warga desa yang menemukannya sudah dalam keadaan seperti ini, Bu, ucap Pak Ridwan. Satria, bangun Nak, jangan tinggalkan Mama. Sabar Bu, ini sudah takdir dan kehendak dari Tuhan. Ini bukanlah takdir, tapi ini adalah sebuah pembalasan. Suara bariton seseorang membuat semuanya kembali memutarkan pandangan. Sosok pria berpakaian serba hitam berdiri tidak jauh dari mereka. Dengan wajah datarnya membuat semua orang terdiam tanpa bisa mengucapkan kata-kata. Bah, semua orang memandang sosok pria yang berpakaian hitam di hadapannya. Mereka mengenali sosok yang tengah menatap tajam orang yang tengah menangis. Itu adalah balasan. Balasan atas apa yang telah dia lakukan. Semua orang tahu jika desa ini sudah menerima kutukan yang masih percaya akan sebuah balasan. Selama ini kita sudah jauh dari keanehan yang sudah bertahun lamanya. Tapi kini semua terjadi dan kembali menghantui desa ini. Bukan semata-mata karena takdir. Dia sudah melakukan kesalahan pada seorang wanita. Dia melecehkannya saat dia tengah berada dalam masa nifas. Dia bersama teman-temannya sudah melakukan kesalahan fatal. Mereka sudah membangunkan kembali Nyai Laksmi dan membuat kematian wanita itu tidak sempurna. Pungkasnya dengan menatap mayat yang tertutup kain jari. Siska dan Romi terperangah mendengar perkataan pria tua di hadapannya. Apa maksudmu berkata seperti itu? Padahal saya tidak pernah melakukan apapun. Herdik Siska yang menatap tajam pria tua di hadapannya.
Desa ini kembali menjadi desa kematian. Semua yang berhubungan dengan kematian wanita yang tengah nibas itu akan mati mengenaskan. Aku adalah Balosi, pemimpin desa ini sejak kakakku masih ada. Balosi, siapa kamu? Kamu tanyakan pada warga sini, mereka pasti mengenalku. Apakah kalian masih tidak ingat apa yang menimpa desa Lingsir beberapa tahun lalu? Siapa yang melakukan hal yang tidak baik, apalagi dia melakukan hal yang membuat bagi Jaya Laksmi, semuanya tidak akan selamat. Sambung Balosi menatap semua orang yang tengah berkerumunan. Berarti benar jika Pak Johan, Rudi, dan kematian yang terjadi itu adalah ulahnya Nyai Laksmi. Apakah memang arwah Lira yang bangkit? Ucap seorang ibu menatap sengit Siska dan Romi. Iya, kau benar. Wanita itu sudah bangkit dan akan menuntut balas. Tuh dengar Pak Sandi, Rudi dan teman-temannya sudah melakukan kesalahan fatal. Apa jangan kakaknya Endaru, si Erlan juga ikut andil? Sudah, ini lagi berduka, tidak perlu kita membahas masalah ini dulu. Sekarang kita urus dulu jasa Satria. Kasihan dia, sudah terlalu lama kita biarkan. Ujar Pak Ridwan mengenai. Bikin masalah aja bisanya, kan yang repot semua orang juga. Sahut para warga. Siska meremas dadanya, rasa malu dan ketidakpercayaan masih berkecamuk dalam pikirannya. Namun melihat kondisi Satria yang mengkhawatirkan, hatinya tidak bisa menyangkal. Dengan perasaan tidak menentu, Siska dan Romi membawa jasa Satria dengan bantuan beberapa warga yang mengantarkannya ke kota. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya pemakaman Satria pun selesai. Desas-desus pembicaraan warga masih terdengar di telinga Siska. Hatinya merasa terluka kala putra yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang membuat malu yang tidak tara. Selama ini mereka tidak pernah tahu jika pergaulan Satria terlalu jauh dan memasuki arahan yang salah. Karena sikap yang ditujukan Satria di depan mereka tidaklah membuat rasa curiga timbul pada keduanya. Sementara itu, di lain tempat, Bimo tengah menghubungi Erlan dan memberitahunya akan kematian Satria. Apa? Satria tewas? Suara Erlan terdengar syok saat menerima sebuah telepon. Pak Anggara dan Bu Bianca yang mendengar pun terkejut. Keduanya menghampiri Erlan dan bertanya akan apa yang terjadi padanya. Ada apa, Lan? Tanya ibunya. Erlan melirik pada ibunya yang ada di belakangnya. Satria meninggal, Bu. Meninggal? Innalillahi, apa yang terjadi? Dia katanya warga menemukan Satria dalam keadaan mengenaskan di desa Lingsir. Jelasnya dengan gugup. Degup jantungnya tidak beraturan kala melihat keduanya. Desa Lingsir? Kenapa dia berada di sana? Bu, Erlan pamit untuk ke rumah Satria dulu ya, Bu. Erlan pun pergi tanpa menyauti pertanyaan ibunya. Pak Anggara hanya menggelengkan kepala, mengerti jika Erlan tengah berduka akan kepergian temannya. Loh, ayah sama ibu ngapain di sini? Endaru tiba dan berada tepat di hadapan ibunya dan ayahnya. Itu, Ru. Satria katanya meninggal. Tapi kok anehnya katanya dia ditemukan warga di desa Lingsir. Desa Lingsir? Lalu? Katanya dia ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Endaru terdiam, hatinya terus berkata-kata, membenarkan jika semua sahabat kakaknya ikut dalam pemerkosaan yang dilakukan pada Lira. Endaru meninggalkan ibunya dan ayahnya dengan perasaan gelisah. Dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Semoga semuanya baik-baik saja. Lirih Bu Bianca menatap kepergian Endaru. Ya sudah, ayah pergi dulu ya, Bu. Pak Anggara pun berpamitan untuk segera menuju ke kantornya. Singkatnya, Endaru baru saja tiba di desa Lingsir. Dengan tergesa dia menuju ke rumah Pak Ridwan. Namun rupanya warga masih ramai dan membicarakan kematian Satria. Mas Endaru, sapa Pak Ridwan. Semua berbalik menatap Endaru. Rasa iba dan prihatin tertata jelas di wajah warga desa. Ada apa, Nak? Mungkin Mas Endaru ingin menanyakan soal kematian Satria. Warga menyela ucapan Pak Ridwan yang semakin membuat Endaru penasaran. Memangnya kenapa dengan kematian Satria? Tanya Endaru yang terus melempar pandangan. Kematiannya sama tragisnya dengan Rudi dan Pak Johan. Bahkan kematian Satria lebih mengenaskan. Wajah dan perutnya penuh luka dan kemaluannya pun juga hilang. Pokoknya kematian dia itu sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya sudah hancur. Sahut warga yang lain. Iya,
Kata Mbak Losi, dia tengah menuai balasan dari perempuan yang mati saat nifas karena dia sudah memperkosanya. Apa itu istri Mas Endaru ya? Apa? Menuai balasan dari perempuan mati yang saat nifas? Ucap Endaru mengulangi perkataannya dengan tunggal yang melemas. Jadi benar jika mereka pelakunya dan salah satunya adalah Satria. Lirik Endaru, kelopaknya memanas. Warga berusaha menenangkan Endaru. Semua merasa kasihan dan kemarahan di hati masing-masing. Endaru sesenggukan karena telaganya telah lolos dan membasahi kedua pipinya. Sing sabar yo mas, semoga pelakunya akan segera tertangkap. Kami yakin Nyai Laksmi dan Lira akan membalas semua yang telah berbuat kotor pada Lira, timpal yang lainnya. Dari mana kalian tahu jika Satria salah satu pemerkosa istriku? Tanyanya dengan mengusap kasar bulir bening di pipinya. Balosi yang mengatakan jika Satria mati karena menuai perbuatannya, Nyai Laksmi sudah bangkit. Itu berarti Lira pun juga bangkit untuk membalas semua para bajingan itu, ucap Pak Sandi. Dia pun sudah menuntut balas pada putraku. Meski saya tidak percaya, tapi pada kenyataannya putraku yang sudah mengakuinya. Bahkan dia mati dalam keadaan yang amat menyedihkan. Sambungnya kemudian. Endaru menatap lekat pada Pak Sandi. Rupanya sudah banyak orang yang tahu jika kematian Lira karena diperkosa. Namun bagaimana dengan Pak Johan? Lalu kenapa kematian Pak Johan juga sama persis ya? Mungkin dia pun ikut serta dalam pemerkosaan itu. Balosi bilang kematian Rudi dan Johan hanyalah sebuah peringatan. Dek. Endaru pun mengepalkan tangannya. Dia tidak percaya jika Johan pun melakukan itu pada Lira. Padahal dia adalah ayahnya Lira. Namun lebih tepatnya adalah ayah tirinya. Endaru beranjak, dia meninggalkan semua warga dalam kemarahan. Hatinya hancur dengan amarah yang memenuhi dadanya. Johan yang selama ini dia hormati, rupanya salah satu dari pelaku pemerkosa istrinya sendiri. Dasar brengsek, kan kuajar kalian. Tangannya memukul setir mobil, rasa marah dan benci kini telah memenuhi hatinya.